Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara kepada petani stroberi, petani coklat, dan petani kacang kedelai. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridwan Manik, saya Muhammad Zaki Rahab, Saya Rauda Sari. saya Rifki Fatarazak. Assalamualaikum, di sini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai petani stroberi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nah, ini kami ingin menanya tentang perlakuan Bapak tentang pengendalian gulma yang ada di sekitar Pedengan ini, Pak. Itu aja pertama ya. Yang pertama dulu untuk apa gulma, ya. Yang pertama dia secara manual itu pengendaliannya secara manual lah. Contohnya yang kayak gini kan. Kalau yang di samping stroberi gini kayak ini ya harus dicabut. Nah, nggak bisa disemprot. Mungkin kalau kena pestisida dia stroberi nggak tahan. Nah, bisa mati dia. Secara manual. Kalau secara yang kedua kita ya memakai herbisida. Herbisida itu kita semprot di apa namanya ini di pinggir. Kalau ini di jalurnya lah. Kalau bahasa karonya di sini di bawah bedengan. Di bawah bedengan. Itu secara memakai herbisida. Yang di sini yang banyak tumbuh jenis gulmanya. Kalau di sini namanya teki. Nah, teki itu dia mempunyai akar yang sejenis kacang di bawah. Nah, sampai disemprot gitu 2 bulan kemudian tumbuh lagi. Nah, inilah jenis teki itu ini. Nah, mati kalian. Oh iya. Kalau ini agak susah lah untuk membasminya. Kalau jenis yang lain, ya, ada namanya rumput gajah. Kalau di sini namanya kadang teguh. Itu habis semua. Dan pemakaian herbisida itu kami cukup sebulan sekali. Dan bisa merusak tanah. Merusak tanah. Cuman kalau herbisida untuk membunuh dia secara manual itu dicabut, itu ada pekerja kan dicabut sambil di apa ini sambil menutup buah stroberi. Yang kedua mengenai terima kasih. Mohon waktunya kepada kami, Pak. Iya. Semester berapa kalian? Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kami dari pertanian. Pertama-tama di sini dengan Ibu siapa? Nah, di sini kami tuh ingin mewawancara Ibu perihal tanaman stroberi, yaitu tentang gulma apa aja sih yang ada di sini. Nah, itu cara pengendalian gulma tersebut itu bagaimana? Di sini ada gulma piki ya, gulma piki itu dia, terus ada rumput gajah, jenis-jenis kayak gitu lah dia rumputnya kan. Terus cara pengendaliannya kita ada manual, dua lah, ada yang manual sama ada yang penyemprotan. Kalau untuk penyemprotan tuh kapan? Itu tergantung. Kalau memang udah agak padat baru kita lakukan penyemprotan, kalau memang sedikit baru kita manual. Nah, ini kan Bu dari gulma yang telah dicabut Bu. Itu waktu tumbuh kembali itu sekitar berapa hari atau berapa minggu setelah dicabut Bu? Itu setelah kita pembersihan itu kita pembersihan ulang gitu ya kan, manual ulang gitu ya. Iya Bu, secara manual. Iya, udah 10 hari. 10 hari ke depan. Pokoknya iya dari 10 hari ke depannya baru kita lakukan lagi lah manual gitu. Jadi kalau penyemprotan dia sudah kita 2 atau 3 bulan.
dari teman kami. Kami dari mahasiswa pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami ingin mewawancarai ini Bu, perihal tentang gulma. Sebelum itu bisa perkenalkan nama Ibu? Oke. Jadi di tanaman stroberi ini jenis-jenis gulma itu apa saja Bu? Ada rumput kecil sama rumput gajah dan sejenis lainnya. Dan untuk pengendalian gulmanya itu gimana Bu? Apa saja? Metode apa aja Bu? Satu dia dengan penyemprotan, kedua dengan manual. Untuk penyemprotannya itu dilakukan pada saat kapan? Itu di saat rumputnya padat. Kita kalau melakukan penyemprotan itu 3 bulan sekali atau 2 bulan gitu. Kalau dengan manual? Kalau dengan manual dia 10 hari sekali. Oke, cukup dari wawancara kami Bu. Terima kasih. Udah, kalau kita ditimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin melakukan wawancara kepada petani dengan Bapak siapa namanya? Bapak Adli. Dengan Bapak Adli, di sini kami akan bertanya tentang gulma-gulma yang ada di sekitar pohon-pohon kakao. Seperti di sini Pak. Pertanyaan pertama ya Pak. Di sekitar pohon coklat ini ada gulma apa aja Pak? Ini ya, kita kalau di bawah coklat ini dia apa istilahnya, menengok apa dataran tinggi rendahannya. Kalau dataran tinggi dia yang tumbuh hanya kadang ini ya bayam hutan atau bayam duri. Ini macam ini pare hutan, atau rumput liar yang lainnya seperti apa namanya, Cabai-cabian ya Pak? cabai-cabian sama inilah bayam hutan ini. Jadi Pak, dalam pengendaliannya Pak, ini Bapak biasanya memperlakukan pengendaliannya seperti apa aja Pak? Pengendalian rumput ini biasanya racun ini ya. Ya. Untuk racun gulmanya ini kami memakai racun akar atau sejenis basmilang. Basmilang. Berapa kali itu Pak? Dalam setahun dia 3 kali. Kalau secara manual Pak? Kalau manual terlalu ribet kali karena banyak tumbuh rumput. Jadi kami harus memakai herbisida, racun herbisida seperti tadilah basmilang atau jenis Roundup. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya kepada kami Pak. Iya. Sama. Cara pengendalian gulma itu gimana Bang? Kalau tadi misalnya gulma nggak terlalu banyak, bisa kita cabut aja atau dicabul. Tapi kalau begitu banyaknya, bisa kita kasih racun. Itu berapa kali itu Bang? 3 kali setahun. 3 kali setahun. Terima kasih ya dengan Bapak telah meluangkan waktunya kepada kami. Mati. Kenapa kalau aja? Astagfirullah. Kalau udah 1, 2, 3 katanya main kena. Kami dari Nanti ini bisa dipotong kan? mahasiswa. Ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bawa universitas kau. Bidang usul. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kami sini untuk mempertanyakan tentang gulma-gulma yang pada di tanaman kakao. Sebelum itu bisa perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Sarita. Oke, baik. Jadi
pertama itu jenis-jenis gulma apa saja yang ada di tanaman kakao? Kalau gulma, jenis-jenis gulma banyak. Cuman yang paling sering nampak seperti ini. Ini namanya gulma jali-jali. Jali-jali ini dia merambat dia. Walaupun nampak lembut tapi mengganggu pertumbuhan kakao tadi ya, merambat dia. Sehingga kalau banyaknya gulma di bawah pokok coklat atau kakao ini, kalau kita memupuk, hasil pupuk tadi nggak semua ke kakao, dia dimakan rumput. Maka kita harus singkirkan gulma ataupun rumput ya. Akan kedua, ini ada rumput sejenis tenkuda. Kalau orang kampung bilang ini rumput kerabu-kerabuan. Kami dulu waktu anak-anak ini namanya kerabu-kerabuan. Ini juga mengganggu. Yang namanya gulma itu, setiap gulma mengganggu. Maka jangan mau dianggap seperti gulma pengganggu ya. Jadi ini banyak lagi yang lain-lain. Nggak bisa ibu sebutkan satu persatu. Yang penting gulma itu kalau ada di bawah pohon-pohon yang kita pelihara harus dimusnahkan dengan herbisida atau racun. Selanjutnya, Terus cara pengendalian gulma itu gimana Bu? cara pengendalian untuk gulma. Iya. Kalau dia misalnya banyak kali, sehingga banyak, kita mengadakan pakai racun. Racun apa itu? Ada hebatop, bismillah, ataupun gromoxon. Nah itu disemprotkan. Ada lagi Bu cara yang selain racun? Kalau dia udah disemprot, kan kadang-kadang kan tumbuh satu-satu. Nah itu nggak pala kita pakai racun, nggak pala pakai apa, kita melalui manual aja japuti satu-satu. Tapi kalau udah banyak kita harus pakai racun, ya, dikendalikan dengan racun. Terus untuk penyemprotan racun tuh berapa kali? Yang minimalnya 3 kali 1 tahun. Tengok rumputnya juga, kalau dia banyak rumputnya mungkin bisa 4 kali. Jadi tergantung rumput. Tergantung pertumbuhan rumputnya. Ini tanaman kakao. Baik Bu, itu saja kami pertanyakan. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Bu. Semoga sukses ya. Oke. Satu lagi. Oke, terima kasih.